Kami mengucapkan selamat sore yang berada di Amerika dan selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang sudah berkesempatan hadir lagi pada acara pembahasan sekolah sahabat kita pada Jumat sore ini. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pembukaan kita, mendengarkan lagu pujian. Silakan, Dek. Wah, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
Bapa, Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Aksya dengan lagu yang begitu merdu mengangkat iman percaya kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan segera melakukan acara kita dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, tidak putus-putusnya kami datang kepadamu mengucap syukur atas pimpinan-Mu. Sebelum kami datang kepadamu Tuhan, kami meminta ampun akan dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang sudah datang bersama-sama untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada yang dapat mendengarkan acara ini di Zoom maupun di live stream, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, Roh Suci-Mu dari surga, sehingga kami dapat mendengarkan dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami dapat melakukannya. Dan begitu juga Pendeta Muda Tulus Nainggolan Tuhan, dengan segala kekurangan, Tuhan pimpin dia, agar dia juga Tuhan dapat Roh Suci-Mu dari surga menaungi dia. Apa yang dia katakan hanya berdasarkan kata-kata-Mu saja, dan kami semua Tuhan dapat menghidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun Tuhan kami tahu begitu banyak tantangan dan cobaan, tetapi kami yakin dan percaya dengan pertolongan-Mu Engkau selalu dapat menolong kami melewati segala permasalahan kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan dalam pada hari Sabat ini dan menanti akan pembukaan Sabat-Mu yang suci. Biarlah berkat Sabat menjadi bagian kami selalu. Dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Pelajaran kita pada malam, sebelum kita masuk pelajaran kita pada malam hari ini, kita bersyukur sekali, khususnya saya mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Aksya. Ini lagu ini sepertinya sebuah kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat kita. Kenapa? Kalau kita lihat bahwa lagu itu mengatakan bahwa Allah itu dia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia tunjukkan kasih setianya kepada kita. Begitu baiknya Allah itu kepada kita. Dalam kondisi apapun kita nggak bisa lagi bergantung kepada manusia. Manusia seringkali mengecewakan kita. Tapi Allah kita tidak pernah membuat kita kecewa. Dan kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat yang saya akan berikan kesimpulan pada malam hari ini, berhubungan dengan itu. Ayat intinya kembali, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah. Menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 ayat 5, istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Jadi, kalau kita bicara istirahat, hubungan, dan penyembuhan, masalah yang dihadapi oleh yang membuat Yusuf dalam kehidupannya itu tidak mudah. Kita sudah pelajari 1 minggu ini bagaimana Yusuf mempelajari, Tuhan ajari hidupnya untuk dapat mengampuni orang lain.
Kata-kata yang dikatakan oleh Yusuf pada saat itu adalah hasil yang begitu luar biasa dia alami dalam hidupnya. Dia katakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendalui kamu. Allah, seperti tadi lagu katakan, Allah itu Allah yang maha setia. Dia mau menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia tunjukkan kasih setianya kepada kita. Kepada Yusuf pada saat itu. Bagaimana Allah begitu luar biasa. Mengubah kepahitan menjadi apa? Menjadi berkat. Sehingga kalau kita pada saat Yusuf dari tahap demi tahap berubah. Pada saat dia dijual, dia tadinya masih dia berharap kepada orang tuanya yang dapat melindungi dia, ayahnya yang mengasihi dia. Tapi saudara-saudaranya menjual dia, menjauhkan dia dari ayahnya. Tidak dapat kita bergantung kepada manusia. Ayahnya tidak lagi dapat melindungi Yusuf dari kejahatan saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tadinya bergantung kepada manusia, dia bergantung kepada Allah. Dia tahu Allahnya telah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah melindungi keluarganya. Dengan demikian Allah yang sama dapat melindungi Yusuf. Jika ada orang yang berusaha menghalang-halangi berkat dan perlindungan kepada orang lain. Tapi ingat, Allah dapat merubahnya menjadi lebih baik. Bagaimana keluarganya coba menghalangi berkat yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Tapi itu semua adalah jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada Yusuf supaya menjadi berkat bagi keluarganya sendiri. Dia dijual. Dia tadi mau dibunuh, tapi dia akhirnya dijual. Bagaimana dia menghadapi Potifar, istrinya, memfitnah dia. Dia dilupakan oleh orang yang dia tolong. Semuanya ini adalah jalan-jalan ujian yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Dan diubahkan menjadi berkat pada akhirnya. Kita akan lihat di dalam bacaan ada beberapa poin penting yang kita lihat bahwa itu sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan diri kita pada masa saat ini. Sebagaimana Yusuf dijual kepada orang kafir oleh saudara-saudaranya sendiri, demikian pula Kristus telah dijual kepada musuh-musuhnya yang paling besar oleh salah seorang dari murid-muridnya. Seperti saya katakan, kalau kita lihat ini adalah keluarga. Keluarga. Bagi Yusuf itu adalah keluarga. Bagi Yesus, murid-muridnya adalah keluarganya. Yesus pernah berkata kepada ibunya, orang-orang yang melakukan firman-Ku itulah sanak keluargaku. Itulah saudaraku. Namun sebagaimana Yusuf dijual kepada orang kafir oleh saudaranya sendiri, Yesus dijual oleh murid-muridnya. Dijual dari salah seorang dari muridnya. Apa poin yang kita dapat? Ingat, saya di awal katakan. Ini pelajaran bagi semua orang, bahkan bagi diri saya sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Kita hanya bisa bergantung kepada kita punya Tuhan. Sebagaimana Yusuf bergantung kepada Tuhan. Keluarga, teman, saudara, seiman kadang-kadang bisa menjatuhkan kita. Bahkan mereka dapat merelakan menjual, bahkan menjatuhkan kita.
Tapi ada satu yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia, yang dimana Yusuf bergantung sepenuhnya kepada Dia. Poin berikutnya, Yusuf dituduh secara palsu dan dimasukkan ke dalam penjara oleh sebab perbuatan baiknya. Demikian pula Kristus telah dinista dan ditolak oleh sebab kehidupannya yang benar dan penuh penyangkalan diri itu merupakan satu templakan kepada dosa. Dan walaupun tidak pernah berbuat kesalahan, dia telah dihukum atas dasar kesaksian-kesaksian yang palsu. Lihat, Yusuf dituduh secara palsu. Dibilang dia memperkosa, padahal Yusuf lari dari pencobaan. Lihat ini. Yesus pun karena dia melakukan apa yang Allah perintahkan, dia melakukan kehidupannya yang benar, bahkan itu kehidupan yang benar itu penuh penyangkalan diri itu merupakan satu templakan kepada para pemimpin pada saat itu. Yesus punya hidup, Yusuf punya hidup, templakan dosa bagi orang-orang di sekitarnya. Apa jadinya? Dia difitnah. Dia difitnah. Seringkali kita bisa jadi jatuh dan kecewa. Melihat orang-orang di sekitar kita menjatuhkan kita dan memfitnah kita. Tapi jangan pernah kita tinggalkan kita punya Tuhan. Karena ini. Kenapa? Yusuf dan Yesus telah mengalami hal yang sama. Dan ini adalah pelajaran bagi kita. Suatu saat nanti, hal yang sama, mungkin saat ini, atau masa depan kita akan mengalami yang sama. Dan bila kita tiba saatnya mengalami hal yang sama, kita dapat tahu bahwa apa yang terjadi itu tidak ada artinya apa-apanya dengan apa yang Yesus dan Yusuf sudah pernah alami di dalam hidup ini. Dan kelemah lembutan dan kesabaran Yusuf dalam menghadapi tekanan dan ketidakadilan. Roh suka mengampuni dan sifat kedermawanan yang agung terhadap saudara-saudara yang kejam itu menggambarkan kesabaran juru selamat pada waktu menghadapi kekejaman serta cemoohan orang-orang jahat. Dan juga roh suka mengampuni bukan saja kepada pembunuh-pembunuhnya, tetapi bagi semua orang yang telah datang kepadanya sambil mengaku dosa-dosa mereka dan meminta keampunan. Inilah yang poin yang paling penting, yang perlu kita pelajari, yang tidak mudah, tapi ini akan dapat kita lakukan. Untuk dapat melewati apa yang terjadi terhadap Yusuf, dijual, difitnah, dan dapat mengampuni hal ini kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu memang tidak mudah. Namun itu bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Bisa kita pelajari. Sama yang saya selalu katakan. Jika kita menerima undangan Yesus itu dapat kita lakukan. Kita harus pelajari. Kita bertanya sama Yesus kita. Karena Yesus sudah melewati. Lebih dahulu melewati daripada kita semua. Dan pada saat kita minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang kita perbuat, kita akan ingat apakah kita sudah dapat mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kita. Karena apa yang Yesus katakan pada saat dia di kayu salib,
Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang sama dapat kita lakukan. Dan ini harus bisa kita lakukan. Harus kita pelajari dengan benar. Yusuf sudah mengalami semuanya. Sehingga dia dapat berkata kepada saudara-saudaranya, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Aku ada di sini karena Tuhan memberikan supaya aku jadi berkat bagi keluarga. Keselamatan bagi kalian. Hal yang sama. Yesus sudah katakan, ampunilah mereka ya Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan hal yang sama kita dapat lakukan jika ada yang menyakiti kita. Jika kita belajar sama kita punya Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah pelajaran pada malam ini menjadi kekuatan bagi kita dalam hari-hari kita. Khususnya pada hari Sabat ini dan minggu berikutnya dalam kehidupan kita. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Tantangan di dalam hidup kita tidak akan lebih mudah. Akan lebih sulit. Namun, jika kita memang benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita dapat melakukan apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yusuf lakukan. Mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Dengan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Bagus sekali, sudah bagus sekali comparison Yesus dengan Yusuf. Thank you so much. Thank you. Terima kasih Pendeta. Thank you. Mungkin ada tambahan yang lainnya dari Om Elder Angli. Terima kasih, sudah sangat jelas Tulus. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya. Mungkin ada yang lainnya, Dek. Mungkin di live stream ada pertanyaan atau tambahan. Tidak ada pertanyaan atau tambahan dari live stream. Oke. Terima kasih untuk pembahasannya. Baiklah, kita akan dan tambahan kita akan masuk dalam persaksian dan doa. Jika ada hal-hal yang kita perlu saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Tentunya kita belum melihat Pendeta Kesaulia di sini. Kita tetap doakan kesehatan dari Pendeta Kesaulia. Ada lagi yang dari Zoom? Kalau tidak ada yang dari Zoom, Yang berbuka. mungkin dari live stream, Dek. Yang berbuka. Ada silent request dari keluarga lelaki senior, lalu dari sun request juga dari HFV Angelo, dan tetap tolong doakan orang tua dari Angel yang masih sakit di Kuba. Oh, oke. Lalu dari Tante Omi tetap tolong doakan Enos Pangalila. Angelo. Siapa Pangalila? Enos. 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 Tolong juga tetap doakan untuk
kakak ipar saya, kakak dari Lucy, kakak perempuannya yang kena stroke ringan, Oh, Nice Soputan namanya. siapa namanya Soputan? Nice Soputan. Ya. Ya. Dan yang satu Yance Soputan yang berada di Balikpapan. Yang Ya. dalam pemulihan. Dalam pemulihan ya. Sim. Gunung Soputan. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Sehingga kami dapat kembali bertemu di malam pembukaan Sabat-Mu yang indah ini. Sehingga kami dapat bersukacita dalam mempelajari firman Tuhan. Itu karena kasih setia-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Sehingga kami dapat berkumpul lagi mempelajari firman Tuhan. Dan yang mengingatkan kami semua, kami hanya dapat bergantung bukan kepada manusia, melainkan kepada Engkau-lah ya Tuhan. Karena Engkau-lah yang dapat memberikan yang terbaik bagi kami, Engkau yang mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau selalu bersama dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu sebelum menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang kepada kami. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Kasalia ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga dia dapat dipulihkan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Engkau berkati keluarganya, sehingga mereka pun dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan yang mendengarkan kesaksiannya. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Pendeta Alex Rantung. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan dari surga, sehingga mereka pun dapat terus menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan, menyaksikan betapa kasih-Mu kepada mereka, sehingga itu dapat menjadi kekuatan bagi kami semua umat-umat Tuhan yang mendengarkannya. Kami juga mendoakan Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka. Engkau berikan hikmat, bijaksanaan dari surga kepada Pendeta Stephen Rantung untuk memimpin kami, mengembalakan kami, menuntun kami ke jalannya untuk terus melayani Tuhan dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, seperti Enos Pangalila, Tante Nai Soputan, Om Yance Soputan, dan juga mamanya dari sahabat hamba-Mu Angelo ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat mereka. Engkau memberikan yang terbaik mereka, dan Engkau dapat memulihkan mereka, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Tante Jane, yang saat ini bersama-sama kami, namun dia pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Biarlah Engkau dapat memulihkan dia. Kau sembuhkan dia ya Tuhan, sehingga kami dapat bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan atas silent request yang disampaikan oleh Oma Lalaki dan Opa Lalaki, dan juga KFV Angelo ya Tuhan. Biarlah
pada saat hamba-Mu berdoa, apa yang mereka sampaikan di dalam hati mereka, Engkau jawablah ya Tuhan, atas berdasarkan kasih-Mu saja ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga besar Syihota Mukalu yang sedang berduka karena Kau telah izinkan terlebih dahulu beristirahat saudaranya Semi Mukalu ya Tuhan. Biarlah penghiburan dari surga yang dapat memberikan kekuatan bagi keluarga ini ya Tuhan. Sehingga mereka dapat memiliki pengharapan satu saat nanti kami semua yang telah pernah berpisah dengan orang-orang sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ya Tuhan. Orang tua kami yang telah pernah mendahului kami. Satu saat nanti ada satu jaminan janji yang Kau telah berikan kepada kami semua ya Tuhan, bahwa pada saat sangkakala dibunyikan, tidak ada yang dapat menahan umat-umat Tuhan yang telah setia, yang telah berjuang di dalam hidupnya untuk terus bersama dengan Kristus, yang telah menyerahkan hidupnya untuk Kristus. Tidak ada kubur-kubur yang dapat menahan mereka pada saat Engkau panggil. Sebagaimana Engkau telah membangkitkan Lazarus, pada saat Engkau bangkit dari kematian, hal yang sama akan terjadi ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, tidak ada yang dapat menahan mereka pada saat Engkau kembali ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami hanya menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang dapat memberikan yang terbaik dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami. Sehingga kami dapat merasakan kedamaian, ketenangan yang berasal dari surga. Bapa Surgawi, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang bersama-sama dengan kami, melalui live stream maupun Zoom. Biarlah Engkau memberkati kami, memberikan kami kekuatan dari surga, sehingga kami dapat terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan, menyatakan bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Apapun yang terjadi di dalam di hadapan kami ya Tuhan, kami hanya berserah kepada Engkau ya Tuhan, sehingga Engkau dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dapat bagaimana pengalaman Yusuf dapat menjadi pengalaman hidup kami. Dan inilah menjadi kekuatan kami ya Tuhan, karena Engkau akan selalu bersama dengan kami, memegang tangan kami dalam setiap langkah kami hidup kami. Kami serahkan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang akan segera kembali di alam awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada besok hari, pada pagi hari untuk pembacaan Roh Nubuat, dan pada jam 10 waktu New Jersey untuk kebaktian sekolah Sabat dan khotbah. Sampai kita bertemu kembali, Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada.